Kan juga pemirsa lebih mudah ya ini contoh maksudnya. Itu maksudnya. Maka saya selalu ngugemi apa yang menjadi nasihat para leluhur, para yang bahwa wong Jawa kuwi lambarane urip pergaulan sehari-hari, nglakoni urip sehari-hari kuwi kudu nganggo nimbang rasa, kudu nganggo landasan rasa. Wong Jawa nek ora nganggo rasa, kuwi durung dadi wong Jawa. Mula wong Jawa diarani jiwa kang kajawa. Rasa itu kan ada di dalam jiwa, Mas. Kalau orang mengistilahkan secara sederhana itu dalam hati. Hati kita bicara. Sebenarnya bukan hati yang bicara. Hati itu kan benda fisik, organ yang ada di dalam diri kita. Tapi sesungguhnya yang bisa bicara di dalam diri kita itu jiwa atau soul. Soul atau jiwa ini yang membedakan spirit atau roh atau sukma. Mungkin nanti kalau belum mudah untuk memahami antara jiwa dan sukma, nanti bisa kita bahas tersendiri. Ketika jiwa kita yang berbicara, ya itulah rasa. Maka orang Jawa itu harus mengimplementasikan jiwa kita ke Jawa, kajawa dalam bentuk implementasi tindakan sehari-hari, termasuk dalam bahasa tubuh atau body language. Makanya ada unggah-ungguh, ada sopan santun, tata cara. Itulah bentuk ungkapan dari jiwa. Jadi kalau orang Jawa, panjenengan siapapun yang merasa sebagai orang Jawa tetapi lupa tidak memanfaatkan unsur rasa, nah itu harus dikoreksi. Nah, ketika kemudian mendapatkan arahan untuk kemudian mentransformasikan nilai-nilai dan pemahaman itu dalam bentuk tulisan, itu kan butuh yang namanya diksi, ya kan, butuh yang namanya retorika segala macem gitu. Lah itu didukung oleh pendidikan formal sampai apa, Romo? Jadi kalau pendidikan formal, saya itu dulu kuliahnya pernah double ya dulu di filsafat UGM sama di Visipol UGM. Dua-duanya lulus? Satu yang lulus Visipol. Gitu ya. Itu. Karena apa? Ya waktu itu ketahuan, Mas. Jadi satu orang nggak boleh kuliah di dua fakultas di universitas yang sama. Waktu itu sebenarnya belum online, tapi karena saya tuh waktu mau registrasi, saya itu salah memberikan kartu mahasiswa. Saya tuh mau daftar registrasi di Visipol, yang saya keluarkan filsafat, kartu mahasiswa filsafat. Begitu ketahuan, aduh ini, akhirnya dilaporkan sampai ke dekan. Dekan manggil saya, ya demokratis sih. Ini silahkan memilih salah satu. Aja kon seru-seru kayak Mas Limo. Ini silahkan memilih salah satu fakultas yang mana, salah satu saja. Tapi jika tidak mau ya harus keluar dua-duanya ya. Ya akhirnya saya dengan berat hati, saya di semester ini, saya di semester 3, saya harus mengundurkan diri dari filsafat. Itu yang padahal saya tuh benar-benar saat kuliah itu menikmati karena saya tuh merasa begini, Mas. Oh ya, ini yang saya maksud. Jadi saya memang waktu mengurai pengalaman spiritual saya sejak kecil ini, itu kadang saya agak kesulitan mengolah kosakata, kalimat dan lain. Tapi begitu saya masuk ke filsafat, itu saya menjadi paham betul. Oh, ini maksudnya orang saintis, orang filsuf itu seperti ini. Jadi akhirnya disitulah cukup
banyak memberikan ya sangat membantu saya pribadi dalam menjelaskan pengalaman hidup selama dari kecil ya. Karena ya sebenarnya ada pengalaman waktu kecil tuh yang betul-betul menoreh warna spiritual saya itu nanti saya cerita, tapi monggo sekarang dilanjut. Kalau ada pertanyaan dulu. Saya ingin dijelaskan lebih gamblang lagi Romo tentang mengertio sejatine urip supaya bisa nggayuh urip kang sejati. Nah, itu coba gimana Romo? Oh, jadi ngaten. Misalnya saya kasih contoh yang sederhana. Iya. Esensi dari puasa itu manfaatnya untuk orang lain atau untuk kita? Manfaat dari puasa ya untuk kita. Untuk saya pribadi, untuk panjenengan pribadi, atau untuk pelaku puasa itu sendiri, Nggih. Bukan untuk orang lain, Itu pemahaman yang tepat. Dan puasa itu oleh sebab itu puasa tidak ada nilai dharma. Puasa tidak ada nilai dharma. Dharma itu kebaikan yang kita lakukan berguna untuk orang lain, untuk seluruh makhluk hidup. Paham. Itu baru definisi dari dharma. Kalau dharma itu untuk diri sendiri, ya itu kalaupun itu dibilang dharma ya itu klise banget, Mas. Sangat betul ya kan? Gitu ya. Masa mendarmai diri sendiri, betul. Ya kan? Saya Mas Hendra tak ngulungin duit barang diri ini sendiri kan ya lucu. Nah, puasa itu intinya menggembleng lahir batin mental kita secara fisik maupun secara mental itu digembleng dengan cara puasa. Manfaatnya ya langsung kita dapatkan, ganjarannya langsung kita dapatkan menjadi orang yang lebih tangguh menderita. Itu kan lebih kuat secara mental. Itu saja. Tapi kalau kita memahami puasa itu salah kaprah, wah puasa itu ya ini maaf ya ini pendapat saya kurung, ini pendapat saya pribadi lah gitu. Saya tidak mau menyinggung apapun belief system. Pendapat saya pribadi, puasa itu tidak ada pahalanya karena ya tidak ada dharma. Dan saya melihat antara yang namanya pahala itu ya dharma. Kalau kita bermanfaat untuk orang lain, urip kudu murup. Murup itu artinya bermanfaat untuk seluruh kehidupan makhluk hidup apapun itu. Kalau kita hidupnya bermanfaat, itulah esensi dharma. Nah, puasa itu manfaat untuk diri kita sendiri, belum bermanfaat untuk orang lain. Kalaupun bermanfaat untuk orang lain, itu baru tahapnya secara tidak langsung. Misalnya kita menjadi pribadi yang mampu menjaga ketentraman, tidak berisik. Karena akhirnya kan tidak mengganggu orang lain. Ya, secara gitu tidak langsung memang bermanfaat. Tetapi dharma ini kan fokus manfaat secara langsung. Nah, kalau kita memahaminya terbalik, misalnya sumber pahala itu ya puasa. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang enggan melakukan dharma, enggan melakukan kebaikan yang bermanfaat langsung untuk orang lain. Akhirnya apa? Muncullah mental generasi yang kadang terbalik, lebih suka menunggu bantuan, ya, lebih suka diwelasi, memberikan welas asih kepada orang lain, pada seluruh makhluk hidup. Akhirnya tangan lebih sering nyadong daripada menggurau. Itu, Mas. Itu kan salah memahami sejatine urip. Sejatine urip itu piye toh? Ini dalam satu kasus saja itu sudah bisa kita pahami secara reasonable, secara rasional. Kalau kita memahami suatu nilai kehidupan itu sudah keliru, Mas, maka akan mempengaruhi tindakan kita selanjutnya, akan mempengaruhi rencana kita selanjutnya, dan semuanya akan salah kaprah.
Ibaratnya seorang dokter salah mendiagnosa penyakit. Kalau dokter salah mendiagnosa penyakit, itu namanya dokter itu tidak mengerti sejatine urip. Tidak memahami sesungguhnya yang terjadi, tidak memahami ini sebenarnya sakit apa si pasien. Yeah. Analoginya sudah sederhana ya. Yeah. Kalau dokter salah mendiagnosa penyakit, yang terjadi apa, Mas? Ya, pasien kadang meninggal. Pasti salah mengambil tindakan medis. Ya, kalau orang sudah salah melakukan tindakan medis, nanti memberikan, misalnya ini harus dibedah. Yeah. Dibedah, ginjalnya dibongkar. Ternyata bukan ginjal enggak apa-apa. Yeah. Salah fatal keputusannya. Salah. Itu belum bisa, masih berlanjut lebih fatal. Bisa saja salah memberikan obat. Iya. Mengambil tindakan medisnya salah, memberikan obatnya juga salah. Akhirnya salah kaprah. Yeah. Maka tidak atau gagal gayuh sejatine urip, hidup yang sesungguhnya, hidup yang sebenarnya. Kalau saya melihat, ternyata itu banyak sekali yang mengalami hal seperti ini. Salah mendiagnosa, melihat masalah kehidupan ini, dan akhirnya ngambil tindakan yang salah. Gitu. Bisa dipahami dengan jelas? Iya. Bisa ya? Analoginya luar biasa. Masuk akal sih. Saya suka menyederhanakan suatu harus ilmu gitu, pengetahuan. Saya justru nggak suka kalau misalnya ini